belum pernah ada perampok itu satu kota dirampok semua, nggak pernah. Maksimal 1, 2, 3 rumah dirampok gitu kan. Kalau dia koruptor itu bisa merampok semua orang miskin satu negara. Dana bansos contohnya orang miskin, dirampok semuanya. Dan saya belum pernah lihat ada perampok yang berhasil merampok lebih dari 10 miliar gitu. Salah satu bapak korupsi, supaya saya tidak bilang ibu korupsi supaya tidak gender bias, bapak korupsi itu adalah conflict of interest. Ya. Nah, apakah di dalam sistem kekuasaan kita aturan mengenai konflik of interest itu diatur secara tegas? Contohnya mengenai rangkap jabatan. Kalau rangkap jabatan dilakukan dan rangkap jabatan itu menimbulkan potensi konflik kepentingan, maka disitulah korupsi bekerja gitu. Kalau hanya untuk mengibuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo teman-teman, kembali lagi kita di konten seri oposisi. Dan kali ini kita kedatangan tamu, ya teman-teman pasti kenal beliau-beliau ini. Ada Bang Novel dan Om Novel Baswedan. Dan Bang Wijoyanto. Sering disebut Pak BW. Jadi gini, kita bakal ngelontarin pertanyaan gitu, Om Bang Novel sama Pak BW. Ini pertanyaan dinilai apa enggak? Jangan dinilai ya. Ya pertanyaan itu seputar korupsi dan KPK gitu-gitu. Iya. KPK ini kan udah katakanlah berdiri udah 20 tahun silam ya. Iya. Hampir ya, Kira-kira hampir. segitu. Ya, Hampir ya. hampir. Dan udah pasti presiden udah silih berganti kan ya. Iya. Presiden. Tapi kenapa ya Bang gitu? Kasus korupsi ini kok kayak nggak ada habisnya gitu. Mungkin Bang Novel boleh jawab. Saya dulu ya. Waduh, ya. Sebetulnya begini ya, Pak Meru ya. Jadi bicara terkait dengan kasus korupsi, memang sepanjang korupsinya ada, seharusnya untuk memberantas korupsi ya betul-betul dilakukan penangkapan yang apa adanya gitu. Belakangan ini yang terjadi justru penindakan perkara korupsi yang dilakukan oleh KPK jauh turun. Pertanyaannya adalah apakah kalau penindakan praktek korupsinya itu turun berarti korupsinya semakin sedikit? Logika sederhananya begitu. Tapi faktanya tidak. Bayangkan, lihat di beberapa waktu yang lalu perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ada salah satu BUMN karya yang ditangani kasus korupsi 2,5 triliun ya. Triliun itu nolnya 12. Iya. Bayangkan. Ngeri banget. Banyak banget. Dan itu fiktif, bayangkan. Saya belum pernah selama pengalaman saya menangani kasus korupsi mengetahui ada pengadaan lebih dari 1 triliun fiktif. Itu wow, parahnya luar biasa. Saya cuma ingin menggambarkan begini, kalau sudah 2,5 triliun fiktif, apa cuma itu? Saya yakin masih banyak lagi. Dan ketika bicara infrastruktur, di mana infrastruktur menjadi concern dari atau menjadi prioritas dari pemerintahan sekarang, dan itu terjadinya praktik korupsi sebesar itu, apakah itu tidak mengganggu? Harusnya ketika ada indikator itu, maka yang dilakukan adalah pemeriksaan terhadap proyek-proyek infrastruktur betul-betul dilakukan secara menyeluruh. Jangan-jangan masih banyak lagi. Bukan cuma itu. Karena ketika bicara KPK, ketika saya masih di KPK terakhir ya, tahun 2020 akhir, bulan Desember, saya dan kawan-kawan menangkap Menteri KKP Edi Prabowo, yang itu terkait dengan masalah suap yang berhubungan dengan benur lobster
Dan itu terjadi masalah lingkungan besar di sana. Orang yang berpikir sederhana akan menganggap, loh kan ketika itu benih lobster diekspor, nelayan untung dong. Kenapa? Karena benih itu harganya lumayan mahal tuh Pak Bim. Seingat saya sekitar 15.000 tuh. Dibeli dari petani sekitar, dari nelayan sekitar 6.000, 7.000 gitu. Artinya dia dapat penghasilan. Orang berpikir terlalu sederhana. Padahal ketika itu diambil sekian banyak, itu sekian tahun akan membuat lobster jadi langka di Indonesia. Dan itu dampaknya sangat besar. Akhirnya kita akan impor nanti dari Vietnam atau dari negara lain. Ini kan parah ini. Belum lagi kalau kita lihat kasus yang terkait dengan Menteri Sosial. Itu kasusnya suap ketika ada proyek Bansos. Proyek Bansos itu ada negara mengeluarkan uang untuk membagi tanda kutip sembako lah gitu ya kepada masyarakat yang sedang kesulitan karena ada masalah bencana kesehatan COVID. Iya, itu parah ya. Itu per kantong sekitar 300.000 harganya. Dan informasi yang saya dengar itu karena orang-orang ini menyuap kepada pejabat, diantaranya adalah Menteri Sosial, maka yang diaplikasikan untuk masyarakat hanya sekitar 180 sampai 200.000. Separah itu orang sedang susah, masyarakat di ekonomi yang lemah, dibegitukan, dirampok secara bersama-sama. Pertanyaannya, ditangani enggak? Tidak. Yang ditangani hanya masalah suapnya. Terus kerugian negara yang ditimbulkan, dikembalikan enggak? Pasti tidak. Bayangkan, orang-orang itu berhasil mengambil hasil korupsi, tidak dikejar sampai hari ini, dan kemudian hanya segelintir masyarakat yang kritis atau yang membicarakan itu di forum-forum yang harus layak untuk dipersoalkan permasalahan itu. Separah itu keadaannya. Lalu kita periksa sekarang kondisi KPK bagaimana. KPK sebagai lembaga yang diharapkan memimpin pemberantasan korupsi, justru sekarang menjadi orang-orang yang banyak berbuat korupsi. Saya bukan katanya, tapi saya bisa hadirkan beberapa kenyataan. Kita lihat kasus terkait dengan pimpinan KPK yang mereka kemudian beberapa di antaranya kemudian ditangani dalam pelanggaran etik. Yang pelanggaran etik itu seharusnya ditangani dalam perkara tidak pidana korupsi, tapi tidak ditangani. Ada sekarang yang saya dengar sedang ditangani oleh kepolisian tapi nggak dituntaskan. Belum lagi terkait dengan kasus rutan. Ada pengumpulan uang 6 miliar, dikatakan oleh Dewas 4 miliar, tapi berapapun itu tidak ditangani. Ada penyidik namanya Robin, itu kebetulan saya dan kawan-kawan yang mendeteksi dan kemudian melaporkan untuk disidik perkaranya. Tapi kami dikeluarkan, orang-orang lain yang diduga terlibat tidak ditangani. Seserius itu masalahnya. Dan ketika kita melihat KPK-nya seperti itu, kita kembali lagi mundur ke belakang. Itu kenapa terjadi? Karena undang-undangnya diubah, yang dengan undang-undang diubah itu melemahkan KPK. Tidak cukup sampai di situ. Ternyata pimpinan KPK-nya ditempatkan orang-orang yang bermasalah. Bukan bermasalah dalam konteks semangatnya saja, tapi etikanya bermasalah. Bahkan beberapa yang seharusnya bisa dikualifikasikan sebagai pelaku tidak pidana korupsi. Seserius itu gitu. Lalu kita melihat apa yang kita mau sampaikan lagi soal pemberantasan korupsi. Nah, kembali lagi kalau bicara terkait dengan itu, maka saya memandang bahwa memberantas korupsi itu bukan tugasnya KPK saja atau penegak hukum saja, tapi itu tugas negara. Oleh karena itu presiden yang mestinya bertanggung jawab untuk mendorong bagaimana maunya memberantas korupsi ini ke depan. Tidak kemudian hanya dibentuk KPK terus diberikan bekerja dan kemudian KPK-nya bermasalah tidak dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Itu. Ya, perlu ada pengawasan dari masyarakat juga ya gitu. Kita perlu kritis dan kita nggak boleh diam saja, karena ketika kita diam saja, dampak dari praktek korupsi itu akan hadir kepada kita. Ketidakadilan akan di mana-mana. Dan itu semua kerugiannya akan membuat kerugian yang sangat besar. Dan kalau kita berbicara atau kritis membuat kita akan sulit, kita akan sedikit capek, lelah gitu ya. Tapi kita membiarkan kerugiannya jauh lebih besar dari itu. Saya mau nambahin Mas Novel Maha Meru. Iya. Panggilanmu Maha Meru. Meru aja lah, Maha agak ngeri Tentang dia. mahasiswa, Maha Allah, Maha Tuhan. Silakan. Meru. Ya. Berapa banyak rumah sakit kita punya? Lebih banyak dari jumlah KPK. Berapa banyak kepolisian kita punya dan kejaksaan kita punya? Lebih banyak dari KPK. KPK cuma ada di Kuningan.
Tapi kejahatan berhenti nggak? Jadi artinya ada di sepanjang usia peradaban itu memang ada kejahatan yang tak akan pernah hilang. Tapi tugas kita adalah memastikan bahwa dia tak berkembang. Iya, itu. Dan membangun sistem yang memungkinkan kita dapat mengontrol perkembangan itu. Jadi tugas kita di situ. KPK dihadirkan sebagai trigger mekanisme karena pada saat itu lembaga-lembaga yang lain dianggap tak akan mampu menjalankan fungsi yang optimal. Makanya pendekatannya pun dibikin berbeda. Dia disebut kalau dalam bahasa hukum itu disebut dengan remedium, premium remedium, bukan ultimum remedium. Jadi dia dia kualifikasi sebagai extraordinary crime. Itu bagian yang pertama, jawaban filosofis sih sebenarnya. Nah sekarang jawaban yang lebih kontekstual. Kalau mau melakukan pemberantasan korupsi, maka kemudian kita harus pastikan orang-orang yang ada di lembaga itu adalah orang-orang yang memang mempunyai integritas. Jangan harapkan kita bisa memberantas korupsi ketika sumber daya manusianya tak bisa dikontrol integritinya. Kenapa begitu? Karena integriti itu menjadi salah satu syarat. Apalagi kalau pakai pendekatan Robert Klitgaard. Klitgaard mengatakan korupsi itu bisa berkembang karena ada monopoli plus discretion. Monopoli dan discretion itu kan sistem. Kalau ditambah tak punya integriti, orangnya selesai. Karena kalau dia tak punya integriti, pasti tidak punya accountability gitu. Jadi kekuasaan bisa dikontrol, monopoli dan diskresi bisa dikontrol kalau kita punya integriti, kita punya akuntabilitas sistem. Kalau tidak, nggak bisa. Nah sekarang kalau udah kenapa korupsi itu bisa dikontrol? Pertanyaan kita balik tuh. Orang yang ditaruh di situ orang yang memang bisa dipercaya nggak? Kalau nggak bisa dipercaya selesai gitu. Apakah ada sistem yang bisa dibangun untuk itu? Nah contoh kalau sistem itu salah satu bapak korupsi, supaya saya tidak bilang ibu korupsi supaya tidak gender bias, bapak korupsi itu adalah conflict of interest. Nah apakah di dalam sistem kekuasaan kita aturan mengenai konflik of interest itu diatur secara tegas. Contohnya mengenai rangkap jabatan. Kalau rangkap jabatan dilakukan dan rangkap jabatan itu menimbulkan potensi konflik kepentingan, maka disitulah korupsi bekerja gitu. Pejabat berbisnis. Yes. Contoh misalnya dia punya bisnis. Terus kemudian dia juga menduduki jabatan tertentu yang sangat tinggi. Dan dalam jabatannya itu dia punya kewenangan membuat kebijakan-kebijakan yang potensial menguntungkan kepentingan bisnisnya. Ya surga banget itu. Iya, surga dunia akhirat. Bukan surga, itu neraka. Karena berbuat korupsi itu nggak ada enaknya. Berbuat korupsi itu karena nggak ada akalnya orang yang berbuat. Nah kira-kira itu sih kenapa korupsi itu sampai hari ini merajalela gitu. Dan situasinya tambah rumit, Bos. Kalau kamu bilang korupsi di KPK, pertanyaannya KPK kan dikorupsi. Bukan korupsi sekarang. Korupsi ada di KPK karena KPK sedang dikorupsi gitu. Dan kalau kita bicara korupsi hari ini, dulu kita masih melihat korupsi nilainya miliaran, sekarang triliun. Bayangkan, ini bukan karena korupsi sedang ada inflasi, tapi karena korupsinya kualitasnya jauh lebih berbahaya. Kan gitu Pak. Ada tiga. Satu, yang melakukan tuh high ranking official, orang yang punya posisi dan jabatan tinggi. Jadi semakin tinggi jabatannya itu semakin gede korupsinya tuh. Terus kedua, dilakukan sistemik karena dia nggak kerjasama sendiri, dia tidak sendirian. Dia kerjasama dengan konglomerat hitam, dia kerjasama dengan politisi busuk, kayak gitu. Jadi tingkat soliditas kejahatannya itu makin solid dia. Sementara kontrol dari masyarakat yang tadi kamu bilang itu semakin lemah. Nah itu yang menyebabkan dia punya keberanian untuk ini. Terus yang ketiga ada sikap permisif dari kekuasaan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Kalau itu merupakan bagian dari kepentingan kawan-kawan mitra-mitranya sendiri, itu dia akan tak mengontrol. Kecuali kalau itu dilakukan oleh oposisi, baru dihabisin. Oh, berarti bahaya dong. Ini oposisi kan? Iya, jadi oposisi jangan korup. Jadi jangan korupsi. Oposisi korup dihabisin itu. Terus ini Pak Bro,
ada fenomena kan sekarang nih, ada caleg-caleg gitulah yang sebelumnya pernah melakukan korupsi dan nyalon lagi gitu. Caleg Itu yang banyak nyalek banget. ya. Itu banyak banget kan bertebaran di media sosial gitu, di Instagram. Enggak, ini caleg apa calo? Caleg ya? Saya mau pastikan dulu Pak. Dua-duanya sama mungkin. Iya. Nah itu gimana menurut pandangan Pak Wewe sama Bang Novel? Catatannya tuh kalau pakai rujukan catatan ICW, kalau dibilang banyak ya nggak banyak, cuman kan kita tidak harus boleh mentolerir. Iya. ICW mengatakan 15. Jadi itu disebutnya mantan koruptor masih nyalek lagi. Iya. Tetapi secara aturan dia boleh nyalek lagi. Secara aturan, tetapi dia harus melakukan disclaimer bahwa dia mantan koruptor. Gitu. Itu putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan seperti itu. Itu secara aturan ya, secara legal. Secara etik memang kemudian ada pertanyaan besar ya. Kalau kamu pernah melakukan kejahatan itu, sekarang kamu kembali lagi dalam posisi seperti itu, apa jaminannya kau tidak melakukan kesalahan yang sama? Seperti itu kan. Nah, dalam semua itu sebenarnya masyarakat menjadi penting posisinya. Iya. Dia harus menyuarakan dan dia harus menjadi bagian penting yang mengawasi proses itu sendiri supaya tidak terjadi buying vote dan korupsi-korupsi lain di proses pemilihan umum itu. Ya. Kalau saya begini ya, kalau terkait dengan tadi caleg yang mantan napi koruptor ya, dan tentunya kita mesti harus bisa memeriksa dulu sebenarnya korupsi itu apa sih gitu, kan gitu, untuk kita bisa paham, dan kita ini bagian dari memahamkan kepada masyarakat ya. Orang melihat korupsi itu harus dikaitkan sama negara. Kalau nggak ada kaitan dengan negara, itu namanya penggelapan atau penipuan gitu ya. Kalau ada negara baru korupsi. Kalau kita melihat, kita periksa lagi ke atas, ternyata orang kalau berbuat korupsi itu pastinya ada kaitan dengan otoritas negara. Nah, kalau bicara otoritas negara, negara kan dibentuk karena adanya sekelompok orang dalam satu wilayah dan ada punya tujuan yang sama, diaturlah suatu dalam tujuan negara yang dalam konstitusi, dan kemudian ada ditunjuk pemerintahnya atau aparaturnya gitu ya. Aparaturnya itu kan diberikan kewenangan, mandat, dan orang yang ketika mendapatkan mandat atau kewenangan untuk berbuat dalam rangka mencapai tujuan negara, dan kemudian dia tidak melakukan itu tapi berkhianat, yang dia lakukan adalah untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain, itulah korupsi. Ngebayangkan orang yang pernah berbuat khianat, pernah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai orang yang diberikan mandat atau berlaku sebaliknya, maka ketika kemudian akan meminta mendapatkan mandat lagi, bagaimana? Nah, ini kan menjadi hal yang perlu dipahamkan kepada masyarakat. Kalau masyarakat bilang, oh nggak apa-apa, ya terserah, tapi itu kan nggak masuk akal gitu kan, dan itu mengganggu rasa keadilan masyarakat lah gitu. Itu yang perlu dipahamkan. Dan belum lagi kalau kita bicara begini, orang marah ketika ada perampokan ya. Oh, ada perampok, orang marah. Tapi orang lupa bahwa ternyata pelaku korupsi itu pada dasarnya lebih jahat daripada perampok. Nah, dari mana bisa jahatnya juga? Perampok itu saya belum pernah tahu orang perampok merampok orang miskin, belum pernah saya tahu. Yang dirampok orang kaya, walaupun kita nggak benarkan kan. Kita nggak membenarkan perbuatannya. Tapi ketika koruptor itu kan yang diambil haknya orang miskin. Berarti kan dia lebih jahat. Yang kedua, belum pernah ada perampok itu satu kota dirampok semua, nggak pernah. Maksimal 1, 2, 3 rumah dirampok gitu kan. Kalau dia koruptor itu bisa merampok semua orang miskin satu negara. Dana bansos contohnya orang miskin, dirampok semuanya. Dan saya belum pernah lihat ada perampok yang berhasil merampok lebih dari 10 miliar gitu. Kalau merampok toko emas mungkin ngambil 2 kilo emas gitu, itu baru dapat sekitar hampir 2 miliar gitu kan. Kan logikanya mungkin 4 kilo itu mungkin baru 2,5 miliar lah gitu kurang lebih. Logikanya sesulit itu loh. Ternyata koruptor itu bisa merampok yang jauh lebih berat, lebih besar. Bahkan ada yang triliun. Loh, bayangkan. Jadi dari kualifikasinya jauh lebih jahat. Nah, ini yang masyarakat perlu paham. Kalau paham tentunya rasa marahnya akan bisa ditampakkan
sehingga dia tidak mau menjadi korban dari kejahatan korupsi itu lagi ke depan, untuk waktu yang ke depan lagi, sehingga dia akan berhati-hati. Itu yang penting. Penegak hukum yang punya kemampuan dan kecerdasan serta integritas, dia akan selalu mampu melacak jejak kejahatan itu, karena kejahatan acap kali meninggalkan jejak. Ya. Berantas korupsi itu bukan menangkap maling ayam. Yang ditangkap itu orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya kekuatan, orang punya kekuatan finansial, orang punya kekuatan jabatan dan lain-lain. Jadi mereka punya peluang untuk menyerang balik, dan itu sudah banyak terjadi. Dan dampaknya pun kita sering lihat di media kan. Saya juga beberapa kali mengalami, Pak BW juga pernah.